Terpujilah Adi Buddha Yang Maha Esa, Buddha dan Bodhisattva. Berkat kekuatan keyakinan kita kepada Buddha, Dharma, Sangha, kembali kita dipertemukan dalam puja bakti dan pembabaran Dharma. Dharma yang telah dibabarkan oleh Buddha indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Semoga kita dapat mempelajarinya secara benar dan senantiasa membentuk kehidupan kita di dalam Dharma. Sadhu, sadhu, sadhu. Saudara-saudara yang saya cintai, selamat pagi. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Kita akan memulai perbincangan dengan kembali membuka kitab Dhammapada. Halaman 72. Kalau versinya sama dengan yang saya pegang, ya. Ayat yang ke-129. Saudara bisa mengikutinya di dalam hati. Sabe tasanti dandasa, sabe bayanti macuno, atanang upanang katwa, nahaneya nagataye. Dalam bahasa Indonesia, semua orang takut akan hukuman. Semua orang takut akan kematian. Setelah membandingkan orang lain dengan diri sendiri, hendaknya seseorang tidak membunuh atau mengakibatkan pembunuhan. Ayat ini disampaikan oleh Buddha sehubungan kasus dua kelompok biksu yang bertikai. Ada 6 biksu senior memukuli 17 biksu junior. Kalau kita ada di situ, mungkin kita akan meleleh. Kita akan ikut berteriak, berhenti, berhenti, stop, gitu kan ya. Jangan pukul, misalnya begitu. Selalu kita akan mengatakan jangan. Dan memang kita sangat terbiasa dari kecil belajar untuk tidak melakukan sesuatu yang jelek dengan memperhatikan, mentaati kata jangan tadi. Jangan apa aja? Jangan bohong, jangan mencuri, jangan bikin tumpah makanan, jangan, dan seterusnya. Jangan kadang-kadang kita terus keberontak. Lalu yang boleh itu apa sih? Semuanya jangan, gitu ya. Nah, Buddha tidak mengucapkan kata jangan atau menyebutkan kamu salah, tidak. Tapi Buddha membaca ayatnya tadi yang kalau saya kutip bagian yang paling pentingnya, atanang upamang katwa, umpamakan orang lain dengan diri kita sendiri. Upamang, kita umpamakan, mirip ya,
Umpamakan orang lain dengan diri kita sendiri. Jadi kalau kita melihat seseorang lalu kita berpikir kalau dia itu saya ya, maka tiba-tiba kita punya empati. Biasanya kita lebih sering dengar kata simpati. Pada waktu ada yang berduka karena saudaranya meninggal atau orang tuanya meninggal, kita mengucapkan turut berduka cita. Sekarang ini kalau umat Buddha ngucapinnya bukan turut berduka cita loh katanya. Itu yang ditulis-tulis di karangan bunga. Kemarin ini ada seorang pastor cerita pada saya, ikut hadir di dalam sebuah upacara kematian orang tua dari seorang biksu yang terkenal. Dia lihat karangan bunganya semua tulisannya apa? Anicca Wata Sangkara. Seragam. Apa ya? Saya nggak ngerti. Lalu saya tanya pada sang biksu. Biksu menjelaskan, itu artinya kalau kita buka di Dhammapada ya, itu ayat yang ke-277. Ya, ayat 277, halaman 144 145. Yang di dalam bahasa Pali disebutnya Sabe Sangkara Anicca ti. Bahasa Indonesianya segala sesuatu yang berkondisi tidak kekal adanya. Terus pastor itu berpikir, kalau ada seseorang yang sedang berduka, lalu saudaranya, temannya, tetangganya mengatakan, udahlah, gak kekal. Rasanya kok tidak ada emosinya katanya. Kok gak terasa ada perasaannya sih? Bisa gak kita bayangkan? Lebih senang mana dengarnya? Saya turut berduka loh. Sama dengan ucapan, udah tidak kekal deh gitu. Pilih yang mana kita? Yang sudah sangat terbiasa, kan kita dengarnya turut berduka. Turut berduka cita. Ya kan? Itu hubungan emosinya lebih terasa, lebih berperasaan gitu. Saya merespons, kata saya, ya memang juga biasanya kita mengucapkan turut berduka cita. Cuma memang umat Buddha sekarang suka berpikir turut berduka cita kan bahasa umum, siapa saja pakai. Kita pengen yang punya ciri khas agama Buddha. Ciri khas apa? Sabe Sangkara Anicca. Loh, kita lihat sekarang di Dhammapada ayat berikutnya 278. Sabe Sangkara Dukkati. Anicca bukan jalan sendiri. Ya kan? Semua tidak kekal. Apa pedulinya kalau kita tidak berduka? Yang persoalan kan duka kitanya kan? Nah, jadi orang dulu itu dengan bahasa Indonesia mengucapkannya turut berduka cita. Itu Buddhistis enggak? Buddhistis betul itu. Dan ada dukungan ayatnya. Bukan yang ke-1 tadi, tapi yang sesudahnya itu. Sabe Sangkara Dukkha. Kenapa kiriman bunganya bukan Sabe Sangkara Dukkha? Kalau bahasa Indonesianya pas sebetulnya turut berduka cita. Dan yang mendengar
tetangga kita, artinya agamanya bukan Buddha, merasa pas dan dia bisa ikut pakai. Betul nggak? Tanpa dihalangi pagar bahwa ini punyanya orang Buddha. Tidak, dia bisa pakai. Dan di situ kita sadar ungkapan tadi sifatnya universal, bisa dipakai oleh siapa saja. Tapi begitu umat udah pengen berpikir, kita mau cari yang spesifik, khas, orang lain jadi kagok melihatnya. Kemudian timbul komentar, kok kurang perasaan sih? Gitu. Nah, saya kemukakan ini untuk mengingatkan kita perlu yang namanya empati. Empati itu dalam bahasa Inggris disebutnya feeling into. Ya. Kalau simpati, feeling with. Ikut merasa saja begitu ya. Tapi kalau feeling into, kita masuk ke dalamnya, kita menjadi seperti dia. Itu lebih punya perasaan. Seperti orang yang ditinggal mati, itu merasa duka kan? Ya. Nah, kita ungkapkan turut berduka cita. Tapi sebetulnya turut berduka cita itu masih dalam bentuk simpati. Kalau empati, mestinya ungkapannya lebih mendalam. Saya bisa merasakan loh kesedihan Anda karena kematian, misalnya itu. Ya. Kalau kita bilang ikut duka cita doang, kan belum terlalu dalam tuh. Tapi kalau kita sudah mengatakan saya bisa merasakan loh sedihnya kamu, gitu ya. Nah, itu betul-betul kita menempatkan diri kita seperti orang yang kita hadapi. Lalu apa kita perlu bicara yang khas, spesifik? Sampai pun kalau ngasih salam, salam mesti ada salam Buddhis. Salam Buddhis itu apa? Apa salam Buddhis? Tuh, masih nyebut Namo Buddhaya. Namo Buddhaya bukan salam Buddhis. Namo Buddhaya pujian kepada Buddha. Malah itu bagian dari mantra. Kalau salam, tok tok tok, ngucapin salam kan? Apa kita tok 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 Namo Buddhaya? Enggak. Tapi sekarang sudah terjadi. Khususnya di Lampung, itu saya temu kasus orang ngetok pintu, tok 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 Namo Buddhaya. Belum dijawab, kurang. Tok 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 Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Nah, ada anak muda yang suka mengikuti para bante, mencari bante sampai ke kamarnya. Kadang-kadang nggak kenal waktu, malam lagi. Tok 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 bante, nggak dibukain pintu. Tok 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 bante, gitu. Berulang-ulang nggak dibukain. Dia pikir kurang dong. Jadi tok 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 Namo Buddhaya bante, siapa tahu dibukain. Jadi Namo Buddhaya tiba-tiba jadi salam. Saya mulai sadar ada yang keliru pada waktu saya masuk ke toilet. Toilet laki-laki pasti. Ya kan? Ketemunya anak laki juga. Yang begitu melihat saya masuk, dia lagi ngerjakan tugasnya. Ya, di toilet itu cuman ngebalik muka begitu aja. Dia bilang, Namo Buddhaya Romo. Aduh, terus saya gimana? Enggak pas. Jangan mengatakan Buddha kan ada di mana-mana. Jadi kita mengucapkan Namo Buddhaya juga di toilet gitu. Ya. Ada lagi. Itu yang saya alami. Angkat telepon. Namo Buddhaya Romo. Ya, saya balas dong Namo Buddhaya. Terus saya dengar ceritanya. Saya pikir ini pasti kabar baik. Ya kan? Mungkin mau cerita agama, nyebut-nyebut nama Buddha kok.
Aduh, isinya apa? Dia kecewa karena ada biksu buka jubah. Padahal dia baru nyumbang kemarin katanya ke biksu itu 50 juta. Bagaimana tuh katanya? Waduh, terus dia dengar bahwa biksunya nggak bisa percaya, begini, merasa ditipu. Setelah selesai, namo Buddhaya Romo. Ya nggak pas dong. Lagi ngomel-ngomelin orang deh namo Buddhaya. Di sebuah acara besar, Waisak Nasional, ada tokoh agama lain berdiri di panggung. Kemudian ngangkat tangannya, ngasih salam. Mestinya ngucapinnya apa? Kalau salam, hai kan gitu. Ini enggak ngucapinnya, namo Buddhaya. Umat Buddhanya tepuk tangan, balasnya langsung, applause tepuk tangan. Itu katanya orang agama lain ngucapin namo Buddhaya. Padahal orang itu ngucapinnya sambil bercanda. Dia bukan lagi muji Buddha. Karena dipikir memang salam. Lalu ada yang mendampingi tokoh yang lain. Wakil presiden malah. Ya, salah satu wakil presiden. Itu begitu ke panggung, dia mendengar suara namo Buddhaya, nanya, apa sih itu? Itu salam Pak. Oh iya katanya. Di panggung terus dia ngucapinnya apa? Salam Buddhaya. Salah nggak? Nggak salah. Dia pikir namo Buddhaya itu salam Buddhaya, sama gitu. Kenapa terjadi? Salahnya kita pengen yang spesifik, tapi orang lain tidak mengerti. Nah, kalau kita punya sesuatu yang sifatnya empati, menempatkan diri dalam diri orang lain, kita akan berpikir, berbicara, berbuat gitu ya. Dengan menempatkan diri kita pada diri orang lain. Bahasanya juga bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Setuju nggak? Kalau kita dengan seseorang udah tahu kok orang itu orang Inggris nggak bisa bahasa Indonesia, kita maksa ngomong pakai gaya bahasa Indonesia, nggak masuk kan? Nah, jadi kita mesti belajar dulu bahasa Inggris apa nih, kita ucapkan, baru dia nangkap, baru nyambung, ya. Nah, kalau kita mau punya empati terhadap orang lain, pasti mesti punya perhatian. Setuju? Perhatian sedikit aja, itu akan bisa mengubah sebuah situasi. Bayangkan, ada orang buka toko, pelanggan datang, ngucapin selamat pagi, gitu. Dia diam aja sebodoh, nggak ada perhatiannya. Kabur nggak pelanggan itu? Kabur berikutnya. Kalau dia di antara kita ada yang datang ke wihara, maksudnya sih mau cari jodoh, ada nggak? Ya siapa tahu ada. Mau ngambil hati, tapi ternyata, gitu ya, dia tidak punya perhatian pada yang lain. Dia bakal mendapat perhatian orang lain juga nggak? Nggak akan. Oke, sekarang kita perhatikan tetangga kita. Lihat yang duduk di sebelah kiri kita, kanan kita. Ada orang baru yang kita belum kenal. Siapa yang duduk persis diapit oleh salah seorang yang dia belum pernah kenal? Tolong ngacung. Ya, lihat ke kiri, belum kenal. Kanan udah kenal, nggak apa-apa, ngacung juga. Pokoknya salah satu belum kenal, ngacung. Oke, lumayan juga. Yang belum kenal, tolong pakai kesempatan ini berhadapan, salam. Salamnya gimana? Udah, pada waktu selesai ngasih salam, ngucapin apa? Apa yang diucapkan? Apa?
kamu baru ya di sini. Gitu. Begitu kira-kira. Bermacam-macam cara lah untuk mengucapkan. Saya senang betul loh duduk di sini di pinggir Anda. Gitu. Bisa. Anda orang sini bukan? Gitu kan? Orang jauh, orang dekat. Bisa. Anda sendiri atau temennya di sini? Gak punya temennya. Loh, kalau gak punya temennya, biarlah saya yang jadi temannya. Setuju? Bayangkan orang pertama datang di tengah kita, gak ada yang nyapa, gak ada yang peduli. Bakal datang lagi gak dia? Sebuah perhatian sekecil apapun itu akan membuat situasi berubah. Ya, kita perlukan perhatian itu. Nah, kalau kita punya perhatian, kita bisa menempatkan diri dalam posisi orang lain. Ada sebuah cerita bagus ya, pengalaman seorang yang namanya Stephen Covey. Dia naik kereta api di bawah tanah yang padat gitu ya. Semua sudah mengambil tempat duduknya masing-masing. Dia juga duduk, dia mulai baca koran. Lalu masuk ada seorang laki-laki juga ngambil tempat duduk, diikuti dengan beberapa anaknya. Tidak disebut jumlah anaknya. Laki-laki itu kelihatan duduk bengong aja begitu. Dan anaknya luar biasa riuhnya. Sudah berisik, loncat sana, lari sana, tabrak sana sini, mengganggu sekali. Sampai yang sedang baca aja gitu, bacanya jatuh gitu. Nah, Stephen Covey ini berpikir, saya mesti ngerjain sesuatu nih. Dia bicara kepada laki-laki yang kelihatannya melamun tadi. Kamu tahu tidak sih, anak-anakmu itu sudah sangat mengganggu. Kok kamu enak-enak diam-diam saja, tidak peduli? Laki-laki itu kaget. Kok ada yang negor gitu kan? Dia bilang, maafkan saya. Saya juga tidak tahu apa yang saya mesti lakukan. Saya baru pulang dari rumah sakit dengan anak-anak saya. Di sana 1 jam yang lalu istri saya meninggal. Begitu mendengar gitu, Stephen Covey yang tadinya marah, berubah gak? Langsung berubah. Tiba-tiba timbul simpati, timbul empati. Dia menempatkan dirinya seperti laki-laki tadi. Loh, kalau saya jadi dia, sama aja kan. Setuju ya? Nah, cara berpikir seperti ini dipakai oleh Bante Thich Nhat Hanh untuk membuat kita ini punya kepedulian. Bante itu pernah merasa kaget, kecewa, sedih, menderita tentunya. Pada waktu mendengar ada orang yang dia kenal, yang dia sayang ya, di dalam perjalanan di laut, karena banyak orang yang anak-anaknya itu anak-anak kapal meninggalkan Vietnam karena dulu itu rusuh di sana. Di tengah perjalanannya dirampok oleh bajak laut. Bukan cuma dirampok tapi juga diperkosa. Nah, orang nunggu-nunggu, barangkali Bante akan terus meledak, marah. Gak taunya tenang-tenang saja. Meditatif. Terus gimana Bante? Kalau kita punya senjata nih, kita mati-matiin aja orang itu. Gitu. Terus Bante mengatakan, coba pikir, bajak laut itu asalnya dari mana? Di pantai nelayan. Tiap hari di sana lahir bayi-bayi di kalangan orang miskin. Bayi tumbuh besar dengan sangat menderita. Mesti berjuang cari makan sendiri. Kecil-kecil sudah cari makan sendiri. Boro-boro dia belajar di sekolah, dituntun untuk jadi orang baik.
Tidak ada yang menuntut, tidak ada yang peduli dengan nasib orang-orang itu. Lalu setelah mulai besar, dia diajak untuk jadi bajak laut dan merasa hidupnya bisa lebih enak. Jadilah mereka bajak laut. Lalu siapa yang mesti disalahkan? Kalau kita yang jadi anak-anak itu terus jadi bajak laut, siapa yang mesti disalahkan? Diri sendiri. Karena kita masa lalu, ya tapi hidup sekarang kan mau mengubah itu. Bagaimana mau mengubah? Nggak ada yang nolong. Jadi jalan keluarnya, bantulah mereka. Sehingga Bante ini bukan mengembangkan kebencian, tapi mengajarkan kita untuk punya empati. Perhatikanlah orang-orang susah, bantulah, tolonglah. Bagaimana kalau kita jadi mereka? Nah, pada waktu kita menolong, jangan berpikir kita cuma memberi, melepas. Sebetulnya alam itu akan mengatur sehingga kita juga menerima. Ada sebuah kisah nyata. Seorang pendaki gunung namanya Sing berjalan dengan temannya lewat sebuah badai salju di lereng gunung. Tengah perjalanan, cepat ya jalannya karena masih keluar dari badai itu, mereka menemukan ada sesosok tubuh manusia yang tergeletak di pinggir jalan. Mereka mendekat, kemudian dilihat kelihatannya masih hidup. Nah, Sing itu menghancurkan es-es yang menggumpal di tubuh orang tadi, kemudian mulai mengurut, menggosok ya. Orang itu tetap belum sadar. Lalu dia gotong, dia papah orang itu. Sementara temannya menolak. Buang waktu katanya. Kita saja sudah menghadapi kesulitan, belum tentu bisa hidup. Kenapa ngurusin orang lain lagi? Jadi temannya pergi jalan sendiri cepat-cepat. Kita mesti cepat keluar dari badai ini, menyelamatkan diri, peduli dengan orang lain. Sementara Sing berbeda. Jadi orang yang dikiranya hidup setengah mati tadi, gitu ya. Kadang-kadang dia ragu, ini masih hidup enggak? Peduli, pokoknya saya gotong, dia panggul terus. Sampai setelah berjalan kira-kira 1 mil, ditemukan lagi satu sosok tubuh yang juga tergeletak di pinggir jalan. Nah, lalu dia lihat yang tergeletak itu temannya tadi sudah mati. Sementara dia masih hidup, yang dia gotong pun masih hidup. Kenapa begitu? Karena kekuatan 2 orang, panasnya 2 orang bergabung, dua-duanya masih sanggup hidup. Yang satu jalan sendiri, akhirnya dia betul-betul mati. Dari sini kita bisa belajar, kalau kita memberi, sebetulnya kita menerima. Banyak gak yang mengalami seperti itu? Pada waktu kita memberi, kita juga menerima. Nanti saya tunggu sharingnya, ya. Saya akan menutup yang mau saya sampaikan ini dengan sebuah cerita dari Leo Tolstoy. Judulnya 3 Pertanyaan Kaisar. Cerita ini dikutip oleh Achan Brahm yang katanya nanti akan jumpa dengan kita, ya. Cerita ini juga dikutip oleh Thich Nhat Hanh. Jadi pasti istimewa. Yang jelas komentar mereka berdua bahwa Leo Tolstoy biar agamanya bukan Buddha, tapi dia betul-betul ngerti apa yang diajarkan oleh Buddha, katanya gitu. Nah, judulnya
3 pertanyaan kaisar. Ada seorang kaisar bertanya. Tadinya bertanya pada diri sendiri, kemudian mengumumkan pada orang-orang. Pertanyaan pertama, apakah waktu yang paling penting untuk mengerjakan sesuatu? Pertanyaan kedua, siapakah orang yang paling penting untuk dilayani atau dihadapi? Yang ketiga, apakah perbuatan yang paling penting yang harus dilakukan? Pada waktu pertanyaan ini disayembarakan, muncul banyak jawaban. Ya, saudara mau membantu menjawab? Boleh ya? Siapa yang mau langsung teriak aja jawabannya gitu. Apakah waktu yang paling penting? Ya, sekarang. Bagus. Artinya udah pernah belajar agama Buddha. Dan kalau waktu itu ada yang menjawab begitu, akan jadi pemenang. Kaisar akan memberi hadiah. Saya nggak bawa hadiah. Pengurus wihara nanti kasih hadiah. Oke? Nah, jawaban dari orang banyak kepada kaisar itu bukan begitu. Jawabannya macam-macam. Waktu yang paling penting adalah yang dijadwalkan, yang sudah direncanakan. Saya juga mikir suka begitu tuh. Waktu saya yang penting itu yang sudah di agenda saya tuh. Udah ada jadwalnya, acaranya. Tapi ada yang protes. Nggak bisa. Waktu yang paling penting nggak bisa direncanakan. Dia bisa muncul tiba-tiba. Kalau untuk ngurusin negara, waktu yang paling penting, tanya dulu dewan konsultatif. Ada dewan pertimbangan. Ada lagi? Nggak, percuma. Ada yang lebih tahu. Tanya siapa? Dukun. Kapan waktu yang paling baik, yang paling penting? Kan begitu. Tanyanya sama dukun gitu. Kita ada yang seperti begitu. Jadi jawabannya nggak ada yang sekarang loh. Tapi ada kita sekarang. Hebat. Bagus. Nah, berikutnya. Siapa orang yang paling penting yang mesti dilayani? Adik kita ini juga. Siapa? Orang tua. Kasih aplaus dong. Tadi lupa aplausnya. Sekarang aplaus lagi. Orang tua yang paling penting. Mana papa mamanya? Ada di sini? Mamanya? Oh, papa? Nggak ada. Aduh, kalau ada papanya saya mau ngasih salam juga. Lihat dong, kalau anak begini, papa mamanya siapa? Oke. Nah, waktu sayembara diumumkan, yang menjawab itu orang yang paling penting itu adalah orang pemerintah. Ada lagi yang menjawab enggak, yang paling penting itu adalah petapa-petapa. Dukun-dukun. Dukun penting gitu. Ada lagi enggak, tentara loh yang paling penting. Enggak ada yang bilang orang tua. Ya. Kemudian yang ketiga, pekerjaan apa? Perbuatan apa yang paling penting? Berbuat baik. Kasih aplaus lagi deh. Sebetulnya belum pernah baca cerita ini kan? Belum. Oke. Tapi udah cerdas tuh itu. Nah, di sayembara itu yang menjawab yang paling penting itu adalah katanya. Ya. Macam-macam. Ada yang bilang yang penting itu ilmu pengetahuan. Kalau kita ketinggalan ilmu pengetahuan, hidup jadi susah. Gaptek. Ada yang menjawab, enggak. Yang paling penting agama. Ada yang menjawab ilmu militer dong yang paling penting gitu. Kaisar bingung, rasanya nggak ada yang pas dalam pikirannya, karena dia nggak ketemu adik kita ini. Namanya siapa?
Samanta. Ya singkat aja, Samanta. Ya. Karena waktu itu di antara rakyatnya nggak ada yang namanya Samanta soalnya. Nah, jadi ada yang menganjurkan kepada Kaisar, pergilah kepada seorang petapa di puncak gunung. Jadi raja nyaru kemudian jadi orang biasa pergi ke puncak gunung. Karena dia dengar petapa itu akan menolak untuk menemui orang-orang kerajaan. Jadi dia nyaru sebagai orang biasa. Di puncak gunung itu dia menemukan seorang petapa yang sedang kerja mencangkul tanah. Dia nunggu lama sekali, ternyata nggak selesai. Akhirnya si Kaisar ini turun tangan juga, bantu ikut mencangkul, gitu. Dia mengajukan pertanyaan, nggak dijawab juga. Pertanyaan yang 3 tadi itu. Sampai kemudian setelah sore tidak dijawab juga, dia kesel. Kaisar lalu berkata, kalau nggak bisa jawab bilang aja nggak bisa, saya nggak usah nunggu di sini lagi. Terus kata si petapa, tunggu, kamu dengar nggak tuh ada suara orang lagi naik? Betul, ada orang yang lagi naik ke tempat mereka gitu. Ternyata orang itu laki-laki yang luka parah dengan darah berceceran. Kaisar kaget, cepat-cepat menolong orang tadi. Baju orang itu dibuka, kemudian lukanya diikat, ternyata belum cukup gitu. Kemudian Kaisar buka bajunya sendiri, dipakai untuk membalut. Setelah penuh darah, buka lagi, dia pergi mencuci kering pokoknya dikeringkan, kayaknya itu dipakai lagi, kemudian untuk membalut lagi. Begitu capeknya sampai akhirnya Kaisarnya tertidur. Orang yang ditolong juga tertidur. Pagi-pagi mereka bangun, lalu korban luka tadi begitu melihat raja kaget, menyembah dan minta ampun. Ampun Baginda katanya. Raja kaget, ampun apaan gitu kan ya. Terus orang itu mengatakan, saya dulu ya pernah mengalami penderitaan, kehancuran dan menaruh dendam kepada Baginda karena keluarga saya mati semua dihukum oleh Baginda, kemudian kekayaannya disita. Jadi saya berpikir mau balas dendam. Saya nunggu di kaki gunung, ingin membunuh Baginda gitu. Tapi karena Baginda itu tidak muncul-muncul, tidak kelihatan turun gunung juga, saya terpaksa keluar, kelihatan oleh para pengawal. Jadi saya dilukai oleh pengawalnya Baginda. Tidak taunya Baginda malah nolong saya. Nah, si petapa menyarankan kan untuk menyelesaikan kasus tadi. Jadi raja kemudian memaafkan si korban, dan si korban itu tunduk sedia jadi abdinya raja. Setelah itu Kaisar bertanya lagi kepada si petapa, ya sudah selesai tugas saya di sini, tapi pertanyaan saya kok belum dijawab juga. Kata si petapa, sudah, kamu sudah ngalami sendiri, kamu sudah mestinya tahu sendiri. Waktu apa yang paling penting? Waktu bersama saya, ya. Waktu yang paling penting itu adalah katanya, sekarang waktu sama-sama saya gitu. Seperti jawaban Samanta tadi. Saat ini. Waktu datang orang yang terluka, waktu yang paling penting adalah waktu bersama orang terluka tadi kan? Ya. Jadi itu saat itu juga gitu. Jadi yang namanya waktu paling penting adalah sekarang ini. Samanta mesti dikasih aplaus lagi. Jawabannya betul itu. Lalu siapa orang yang paling penting? Waktu bersama saya, orang yang paling penting kan saya. Waktu bersama si korban yang luka, orang yang paling penting adalah orang yang terluka. Jadi yang paling penting siapa? Orang yang ada di depan kita.
Betul sih orang tua, kalau orang tua pas di depan kita. Nah, tapi kalau orang tuanya jauh di seberang lautan, yang paling penting buat kita sekarang ini yang ada di depan kita. Siapa? Yang paling dekat dengan kita. Kalau yang paling dekat pacar, ya pacarlah yang paling penting. Ya kan? Kalau yang paling dekat itu seorang dokter dengan pasien, pasiennya yang paling penting, bukan istrinya gitu. Jadi kalau di kamar praktek dokter layanin pasien, ditanya yang paling penting siapa saat itu? Ya si pasien. Kalau dokter bilang enggak, istrinya, itu kejauhan. Ya, jadi orang yang paling dekat dengan kita yang paling penting. Artinya apa? Kalau kita ngurusi orang-orang susah, kita punya empati, menolong orang susah, jangan yang jauh-jauh dulu. Banyak orang dekat kita. Ada orang ngurusi anak orang lain, anaknya sendiri nggak keurus. Nah itu keliru. Jadi yang paling penting yang dekat kita. Lalu perbuatan apa yang paling penting? Pada waktu bersama saya, kata si petapa, kamu ikut macul, menyenangkan hati saya. Ya kan? Pada waktu kamu ketemu dengan si korban, kamu menolong korban itu. Untuk apa? Membuat si korban itu tidak menderita, jadi bahagia. Jadi perbuatan yang paling penting adalah membahagiakan orang lain. Sekarang ini kita membahagiakan orang lain yang ada paling dekat dengan kita. Jadi kita duduk sekarang diapit oleh teman, punya tetangga kan, duduk kanan dan kiri. Ingat-ingat setelah bubar kita mesti bikin orang yang paling dekat sama kita di kanan kiri ini tersenyum, bahagia, ya, supaya minggu depan ketemu lagi di sini. Nah, untuk bisa membuat orang bahagia, mendapatkan simpati, itu menurut Buddha, ya, di dalam Anguttara Nikaya 4 halaman 363 itu ada 4 hal. Ini kata kunci, ya, mesti kita ingat 4 hal. Yang pertama, memberi. Kalau kita mau menyenangkan orang lain, kita mesti siap memberi. Dalam agama Buddha namanya dana. Pokoknya setiap bentuk pemberian namanya dana. Bukan memberi barang aja. Memberi itu memberi perhatian, memberi senyum, ya kan, memberi sapaan. Semua orang pengen disapa, pengen diperhatikan. Berikutnya, ucapan yang baik. Ya. Piya waca dalam bahasa Palinya. Kalau ucapan kita baik, ramah, orang akan senang. Kalaupun kita bilang aku cinta padanya, tapi kata-katanya kasar, yang kita cintai itu tetap aja tidak senang pada kita. Jadi kata-katanya harus baik. Kemudian kita mesti melakukan kebaikan. Tadi kata Samantha, apa yang mesti dibuat? Perbuatan baik. Nah, jadi menurut Buddha untuk mendapat simpati orang, kita harus melakukan yang paling baik untuk orang itu. Itu atta carya. Bagaimana kita bisa melayani, memberi perbuatan baik kepada orang lain. Berikutnya, ini yang suka dilupakan. Kita harus memperlakukan orang lain setara atau adil. Ada orang berpikir saya sudah mau memberi, saya juga ngucapinnya ramah, ya kan? Yang saya perbuat juga baik, tapi dia tidak adil. Ada yang dilebihkan dari orang lain. Nah, orang yang mendapatnya kurang merasa puas nggak? Ngerasa dibedakan kan? Diskriminasi loh. Simpati tidak akan muncul. Jadi pada waktu kita melakukan harus ingat ada keadilan dan kesetaraan. Ini namanya dalam bahasa Pali
samana tata. Ya, saya ulang, kita mesti bisa memberi, ucapannya ramah baik, kemudian yang kita lakukan itu kebaikan untuk orang yang kita hadapi, dan mesti ada keadilan atau memposisikan diri kita setara. Kalau kita memberi, kita anggap seperti kita ini yang kelebihan, di situ yang kekurangan, lalu seperti orang melempar atau membuang sesuatu, yang diberi juga terima kasihnya akan kurang. Ya, saya akhiri dulu sampai di sini. Kemudian untuk yang ngisi acara, silakan. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus diucapkan oleh kita kalau ketemu sesama agama Buddha yang baik, sesama umat ya, sesama umat Buddha. Yang baik kan bukan umat baik, umat jelek kan. Jadi bagaimana caranya kita mengucapkan salam? Kalau orang Tionghoa, dia bisa mengucapkan dengan bahasa Tionghoa, betul? Ngucapinnya apa? Ni hao, misalnya. Tapi hao-nya dipentingkan. Baik kan? Baik-baiklah kamu, dalamnya ada pengharapan. Ada juga kalau saya waktu kecil ya, dalam bahasa Hokkien itu pertanyaannya, sudah makan belum? Jawe katanya gitu. Kalau ketemu orang yang pertama ditanya, sudah makan belum? Maksudnya mau ngajak makan. Dan memang dalam hubungan antar sama orang Tionghoa itu makan penting sekali. Saya nggak tahu, ada juga yang ngalami seperti saya begitu. Kalau ketemu nanyanya, sudah makan belum? Gitu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita mendengar orang mengucapkannya apa? How are you? Apa kabarnya kamu? Bahasa Indonesia begitu juga. Apa kabar gitu. Tapi itu kan di dalamnya nggak ada sebuah pengharapan, nggak kentara. Kalau ni hao gitu ya kan udah ada harapan kan, kamu baik. Nah, kalau sekarang ucapan kita selamat pagi, selamat siang, dalam ucapan itu udah ada pengharapan, selamat. Bagus nggak? Bagus. Ditambah lagi pagi, artinya seperti kata Samantha tadi, sekarang loh kita tahu nih sedang pagi, selamatnya pagi. Itu menunjukkan kita punya kesadaran. Kita sadar bahwa kita ada di sini sekarang ini. Di sini sekarang ini pagi. Tapi kalau di Amerika malam. Jadi pikiran kita kan ada di sini kan. Kalau pikiran kita di sini tapi sedang chatting dengan teman di Amerika, waktu chatting ngomongnya selamat pagi apa selamat malam? Selamat malam. Kita bayangkannya seperti di sana kan? Selamat malam. Di sana nanti jawabnya selamat pagi gitu. Ya. Kita di sini kalau pagi jawabnya pagi lagi. Coba. Selamat pagi. Itu yang jawab semuanya selamat pagi. Bagus. Tapi kalau yang mau instan selamat pagi, jawabnya pagi, selamatnya hilang. Kurang. Yang penting adalah selamatnya. Di ucapan itu yang penting adalah selamatnya. Jangan ketinggalan. Sekarang udah selamatnya ketinggalan. Paginya capek pagi. Gi aja udah. Akhirnya tinggal gi gitu. Ya. Nah, kalau mau mengucapkan salam dalam bentuk yang lain, kalau ada hubungannya dengan urusan agama, ketemu di wihara, ya kan ya? Atau datang di atas mimbar, mengucapkan salam
Katanya salam, padahal bukan. Pujian untuk membuka. Pujiannya tadi Namo Buddhaya. Betul. Kenapa? Pikiran kita sedang tertuju kepada Buddha. Namo Buddhayanya mau diganti Namo Sakyamuni Buddhaya. Boleh gitu. Saya mau pakai Namo Amitofut. Boleh? Boleh. Tapi jangan sambil nyincang sayur terus ngeliat orang Amitofut. Ya, nggak pas dong. Nah, tapi kalau saya cerita begini, nanti ada yang penasaran, dia menunjukkan, mari kita nonton film. Apa? Kita nonton film. Itu loh pendekar Shaolin, ya, ketemu musuhnya, mau berkelahi, mau nonjok, Amitofut, terus mukul. Itu pengertiannya berbeda, ya. Amitofut yang dibaca-bacakan itu akhirnya bukan lagi semacam pujian. Bukan pujian kepada Amitabha lagi. Tapi di dalamnya itu sudah punya pengertian yang berbeda. Itu pengharapan. Amitofut itu kebetulan footnya dibaca. Sebetulnya yang dipentingkan kan amitanya. Ya. Amitabhanya, amitanya. Artinya apa? Cahaya kasih tanpa batas. Nah, jadi pada waktu mengucapkan itu sebetulnya pikirannya bukan tertuju kepada sosok Amitabha. Kalau sosok kita nggak tahu Amitabha seperti apa. Jangan dipikir itu loh yang gambarnya begitu. Kalau Amitabha asli muncul kita juga nggak tahu. Gitu. Kenapa? Karena yang penting sebetulnya bukannya gambar, bukannya sosok, pengertiannya. Amita itu sifat Buddha loh, yang memancarkan kasih tanpa batas. Gitu. Sinarnya penuh kasih tanpa batas. Jadi pada waktu mengucapkan di pikiran kita, saya mau melimpahkan, meluberkan cahaya aura diri saya yang penuh kasih kepada orang-orang di sekeliling kita. Maksudnya itu. Ya. Tapi kalau kita ngucapin nggak tahu maksudnya, persis kayak burung beo. Waktu pagi pas betul pagi. Selamat pagi dia bisa. Kalau udah malam, selamat pagi bisa juga gitu. Nah, burung beo yang bisa ngomong memang berharga, tapi ada bedanya dong. Yang ngomong pas selamat pagi di pagi hari dengan yang ngomong selamat pagi di malam hari. Kita bukan burung beo. Ya. Kemudian apakah salam agama Buddha hanya boleh diucapkan di luar toilet? Jadi salam agama Buddha itu apa? Yang paling bagus selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sekarang kita ketemu di toilet. Boleh nggak selamat pagi? Boleh benar. Selamat siang? Boleh benar. Jelas. Jadi kalau saya ditanya, salam Buddhis yang paling baik itu apa? Salam Buddhis yang paling baik adalah selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kok bahasa Indonesia? Loh, jangan salah loh. Agama Buddha itu membentuk bahasa Indonesia. Kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, sebagian besar datang dari agama Buddha karena di zaman dulu nenek moyang Indonesia menganut agama Buddha. Jelas? Ya? Jadi kata-kata yang ada di dalam kamus bahasa Indonesia, contoh kata agama. Dari mana kata agama? Dari agama Buddha. Zaman dulunya. Kalau orang belajar agama di zaman dulu, yuk kita kumpul belajar agama. Maksudnya apa? Belajar kitab agama dalam bahasa Sanskerta itu ada 4 kitab agama. Ekotara agama, Samyukta agama, Madhyama agama, satu lagi Dirga agama.
Karena dulu ada kitab agama di Indonesia. Sekarang bahasa Palinya yang kita kenal, Nikaya. Banyak orang berpikir agama Buddha itu baru datang ke Indonesia. Gak, dari dulunya tuan rumah di Indonesia ini. Cuma kesalahan sekarang, orang menganggap agama Buddha itu asing. Malah bukan cuma asing lagi. Dianggapnya itu kalau Buddha mau orang Tionghoa. Kalau di Indonesia ada orang ngaku agamanya Buddha, itu mah keturunan Tionghoa katanya. Dan ini udah terjadi kan? Pegawai negeri udah jelas pribumi, KTP-nya Buddha. Waktu ngurus surat kawin dipersulit. Kenapa? Kalau KTP-nya Buddha ya orang Tionghoa. Jadi dulu, sekarang udah enggak. Ditanya langsung, mana WNI-nya? Mana K1-nya? Orang itu Jawa asli, ditanya WNI-nya coba. Nah, sehingga teman kita yang Jawa itu, dia mesti minta tolong kan? Saya ini minta tolong waktu itu. Jadi jawabnya ke si lurah itu apa? Saya ajarin gitu. Pak Lurah, tahu nggak itu Borobudur punyanya siapa? Borobudur di Jawa Tengah punyanya orang Tionghoa. Sekarang kalau tanah lagi digali ini, keluar ya dari dalam tanah sesuatu benda purbakala katanya. Kalau itu patung, kalau bukan patung Siwa, patung apa? Patung Buddha. Yang punya tanah ini siapa? Dari dulunya nenek moyang kita kan agamanya Buddha. Jangan sekarang kalau ngelihat agamanya Buddha dianggapnya orang asing, turunan asing. Gua udah pemilik tanah ini dari dulunya. Agamanya sudah Buddha kok. Gitu. Ya. Nah, kalau gitu, sesuatu yang ada dalam bahasa Indonesia yang universal itu warisan nenek moyang kita zaman dulu. Sampai yang namanya Pancasila. Dari mana Pancasila kalau bukan dicomot dari agama Buddha istilahnya? Kita suka lupa. Kita anggap agama Buddha asing, baru datang lagi. Padahal enggak. Termasuk yang saya katakan tadi, turut berduka cita. Itu universal. Dipengaruhi oleh agama Buddha. Kenapa enggak kita pakai? Jadi banyak sesuatu peninggalan zaman dulu yang sudah Buddhistis tiba-tiba kita anggap bukan punya kita. Kelirunya di situ. Ya. Kemudian salam Buddha yang benar tadi udah disebut. Ya kan? Salam Buddha itu salam yang universal. Salam yang bisa keterima oleh siapa saja. Masa kita mesti beda-bedain salamnya? Kalau kita berdoa, mendengar orang lain berdoa, semoga umat seagama dengan saya bahagia. Umat yang tidak seagama, biarin deh, pada menderita. Apa gitu? Enggak. Kita doanya gimana? Semoga semua makhluk bahagia. Bukan lagi semua manusia, semua makhluk malah. Apa kita beda-bedain? Kecuali gitu. Nggak ada. Semoga sebagian makhluk bahagia. Semoga orang yang saya sukai saja yang bahagia. Kan enggak. Semoga semua makhluk bahagia. Jadi pada waktu kita ngasih salam, apa salamnya kita mesti beda-bedain? Salam ini buat orang yang saya sukai. Begini ngucapinya. Itu orang yang tidak saya sukai. Begitu ngucapinya. Jadi saya bedain juga. Orang Buddhis salamnya saya bedakan loh dari yang lain. Aneh gak? Gak masuk akal sehat. Salam pengharapan kita untuk kebaikan semua. Jadi mestinya universal. Tapi kalau pujian di wihara memuji nama budaya itu jelas bukan salam. Ya. Jadi kalau salam universal, bahasanya yang bisa didengar oleh orang lain. Kalau orang lain nggak ngerti, percuma kita ngucapi salam itu.
Kalau ke Muang Thai saya jadi ingat begitu tiba mereka semua ngucapin salam. Salamnya apa? Orang Muang Thai mayoritas agama Buddha. Nggak ada satupun yang ngucapin nama budaya. Nggak ada. Jadi kalau ada anak muda terus sengaja mendekati Bante, mengucapkan pada Bante nama budaya, Bantenya malah bingung, nggak nyambung. Mereka ngucapinnya apa? Sawadika. Itu kira-kira dalam bahasa Pali kita tuh Swatihotu. Dalam bahasa Sanskerta dipakai oleh teman kita di Bali, Swatiastu. Gitu. Nah biasanya kalau saya ketemu dengan mereka, saya selalu ngucapin salamnya Swatiastu. Tapi nanti teman kita yang di Bali kagok. Swastiastu kan katanya salamnya Hindu, Budanya apa? Nyomot lagi, Swatiastu namo budaya katanya gitu. Ya boleh aja kalau sedang bicara soal agama atau di lingkungan agama. Tapi kalau lagi ngurusin yang lain bukan urusan agama, nggak usah bawa-bawa nama budaya, ya kan? Terus mengapa kalau kita naik pesawat bila terjadi kecelakaan kita disuruh tolong diri sendiri dulu, nggak usah disuruh. Kita mesti tahu diri, ya kan? Bagaimana kita mau menolong orang lain kalau kita sendiri gak bisa napas megap-megap? Jadi mau masangkan oksigen, ya kan? Untuk anak nih ceritanya, ya. Kalau kita merhatikan anak dulu, tiba-tiba ada halangan nih, ada kesulitan, tarik sana tarik sini, pasang untuk anak, gitu ya. Belum sempat masangnya kita keburu mati. Akhirnya mati dua-duanya. Jadi kita mesti nolong diri sendiri dulu supaya kita punya kekuatan untuk nolong yang lain yang bisa lebih menjamin itu berhasil. Ini soal efektivitas, soal keberhasilan. Ya, banyak orang yang nggak bisa menolong sendiri, tidak mungkin juga berhasil menolong orang lain, gitu. Bagaimana pandangan Buddhis terhadap hal ini? Ya, jadi Buddha pernah memberi contoh. Kalau seorang yang mau menolong orang yang terperosok di dalam lumpur, orang yang menolong mesti ada di luar lumpur enggak? Iya, mesti. Itu baru berhasil. Tapi kalau kita sama-sama ada di dalam lumpur, bagaimana? Kita nolong kita sendiri dulu atau nolong orang lain? Lihat situasi, lihat kondisi. Ya. Pada waktu kita tahu nih misalnya bahwa orang yang harus kita tolong, misalnya anak, tidak pernah bisa menolong diri sendiri, dan kita cuma punya satu kesempatan, kekuatan kita tuh cuma buat menyelamatkan satu orang, pasti si ibu akan mendorong anaknya dulu keluar, ya, dan dia siap mengorbankan dirinya. Jadi ada lihat situasinya, gitu. Kenapa? Karena kita belajar yang namanya bodhicitta, kita siap untuk menjadi korban untuk menolong orang lain. Tapi jangan korban sia-sia, gitu. Mesti ada hitungannya. Kalau nggak ada yang berhasil nanti. Terus pertanyaan berikutnya, ini agak beda ya. Saya ingin menanyakan, apakah mungkin orang suci yang telah mencapai tingkat kesucian tertentu, batinnya bisa meninggalkan raganya sesuai keinginannya dan digantikan dengan batin jiwa yang lain sebagai wakil dari batin suci tersebut? Saya belum masuk orang yang golongan suci seperti ini, nggak punya pengalaman seperti ini, nggak bisa menjelaskan yang betulnya persisnya seperti apa. Tapi saya punya rujukan
Gitu kan? Nah, berdasarkan teks yang saya baca gitu. Batin dengan jasmani bukan sesuatu yang terpisah. Jadi jangan dipikir bahwa di dalam badan kita ini ada sesuatu roh yang terpisah. Dalam agama Buddha tidak ada itu. Kenapa? Karena itu harus bergabung, kerjasama. Dalam ilmu kedokteran, saya tahu pasti tidak mungkin ada jiwa yang bisa berdiri sendiri yang lepas dari badan ini. Ya, kalau ada yang pergi, ya mati namanya. Gitu. Yang mati dia lahir lagi, punya jasmani yang lain lagi. Jasmani yang lain belum tentu padat bisa kita lihat. Jadi dia punya bentuk jadi hantu. Kita nggak bisa lihat hantunya, ya kan? Tapi punya dalam bentuk rupa, ada jasmaninya. Brahma begitu juga. Ada yang punya rupa. Kalau lebih tinggi memang arupa, tidak punya rupa, gitu ya. Tapi yang di bawah Brahma yang arupa, semuanya itu pasti punya ketergantungan pada bentuk jasmani. Tapi ada yang mengatakan, iya ada orang bisa ngosongin badannya, katanya. Dia bisa melayang pergi rohnya. Itu pandangan umum, bukan pandangan dari agama Buddha. Nah, yang bisa melayang, yang bisa pergi, itu bukan disebut roh. Pikirannya. Sekarang kita semua juga bisa. Saudara hadir di ruangan ini kan? Betul. Pikirannya ada di ruang ini kan? Belum tentu. Ada yang pikirannya itu ada di kafe di Blok M. Ada kan? Ada yang di restoran Dharma Kitchen gitu ya. Pikirannya udah ada di sana, orangnya di sini. Ada yang pikirannya sudah melayang ke toko, ada yang sudah di rumah, di dapur kali begitu. Betul. Selama bertemu dengan saya sekarang ini, berhadapan dengan saya, apa pikirannya selalu melihat Krisnanda, mikirin Krisnanda? Kan enggak. Melayang pergi, betul? Perginya bisa kemana aja dalam waktu yang sekejap udah di Amerika. Pada waktu saya ngomong tadi chatting di Amerika, jangan-jangan udah terus ada yang ingat ke saudaranya yang di sana, betul nggak? Jadi yang pergi itu bisa sebagian komponennya, misalnya pikiran begitu ya, karena pikiran kan nggak ada tempatnya. Ada yang bisa nunjukin di mana tempatnya pikiran? Dia bisa kemana saja perginya gitu. Tapi jangan terus dibilang, oh itu ada jiwa batin atau rohnya yang pergi gitu. Ya. Apalagi kalau disebut nanti bisa masuk yang lain. Jadi wakilnya kesurupan kali. Ya. Nggak ada, itu tidak dikenal. Saya kira semua pertanyaan sudah saya jawab. Kalau ada pertanyaan yang lain masih mau nambah, boleh. Mungkin lisan. Ada? Kalau tidak kita akhiri sampai di sini. Cukup ya? Ya, kita akan tutup dengan memuji Buddha, Dharma, Sangha. Semoga segala sesuatu yang telah kita kerjakan membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekeliling kita mengenai apa yang telah kita peroleh dan yang telah kita ketahui. Semoga dengan itu kita dapat mempertahankan kebahagiaan kita dan semoga semua makhluk ikut bahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih.